Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Purnama dengan NIM A351-23005. Di sini saya membahas tentang model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah. Dalam pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa bentuk dan karakteristik yang umum. Yang pertama, tahapan pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, aktivitas mental dan pembelajaran berbasis masalah. Dan yang terakhir, strategi dalam memilih masalah. Dalam tahapan pembelajaran berbasis masalah ada beberapa aspek, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, yaitu guru memberikan masalah yang relevan dengan materi pelajaran. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar, yaitu membantu siswa mengorganisir diri untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Guru membimbing siswa dalam melakukan penyelidikan baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu siswa mengembangkan dan menyajikan hasil karya mereka. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu guru dan siswa menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah, yaitu masalah sebagai awal, tantangan, dan motivasi. Dalam itu, masalah digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu dan motivasi mereka untuk belajar. Kedua, pemecahan masalah dengan pendekatan berpikir ilmiah. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir induktif dan detektif, sistematis dan empiris. Yang ketiga, pembelajaran mandiri, yaitu siswa belajar mandiri dengan mengambil inisiatif dan mengontrol proses belajarnya sendiri. Aktivitas mental dalam pembelajaran berbasis masalah, yaitu kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Dalam kerjasama dan menyelesaikan tugas, pembelajaran berbasis masalah mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Pengamatan dan dialog. Siswa melibatkan diri dalam pengamatan dan dialog dengan orang lain untuk memahami peran yang diamati. Penyelidikan pilihan sendiri, yaitu siswa melakukan penyelidikan pilihan sendiri untuk menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata. Strategi dalam memilih masalah, yaitu ada beberapa aspek. Satu, permasalahan sebagai kajian, yaitu masalah digunakan sebagai kajian untuk memahami materi pelajaran. Kedua, permasalahan sebagai penjajakan pemahaman, yaitu masalah digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Yang ketiga, permasalahan sebagai contoh, yaitu masalah digunakan sebagai contoh untuk mengaplikasikan konsep. Yang keempat, permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan masalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kelima, permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik, yaitu masalah digunakan sebagai stimulus untuk aktivitas autentik. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.